Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan dan menjelaskan bagaimana tata cara menjadi imam yang simple, mudah, dan gampang diterapkan. Berhubung pada masa sekarang ini masih berlanjutnya pandemi COVID-19, maka tentunya kita sholat berjamaah jangan sampai ditinggalkan, walaupun itu dilaksanakannya di rumah masing-masing. Sholat berjamaah atau menjadi imam tentunya sangat mudah dan gampang. Saya yakin bagi kaum muslimin dan muslimat yang memperhatikan video ini dengan seksama, setelah ini insya Allah bisa menjadi imam. Karena menjadi imam itu sangat mudah. Sangat mudah dan gampang, yang penting kita hafal surat Al-Fatihah, maka dipastikan sholatnya adalah sah. Tidak harus panjang-panjang suratnya, yang pendek juga sudah bagus, sudah sah. Yang terpenting dalam kita menjadi imam itu, yang perlu diperhatikan adalah, yang pertama, ketika kita membaca surah itu, baik surat pendek maupun penggalan ayat, maka di rakaat pertama itu kita harus membaca suratnya yang lebih panjang. Kemudian di rakaat pertama juga kita harus membaca suratnya yang penomoran surat itu lebih muda, lebih sedikit penomoran suratnya. Maksudnya surat itu kan ada nomor-nomornya. Nomor yang pertama adalah Al-Fatihah, nomor yang kedua Al-Baqarah, dan seterusnya sampai surat An-Nas. An-Nas itu nomor suratnya 114. Jadi jangan sampai dibalik. Kita baca surat An-Nas di rakaat pertama, Al-Falaq di rakaat kedua. Itu kurang bagus. Jadi sekali lagi, bahwa rakaat pertama jumlah ayatnya harus lebih banyak. Artinya rakaat pertama harus lebih panjang. Contoh, setelah waladhdallin di rakaat pertama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Segitu aja umpama nih. Maka di rakaat kedua tentunya harus lebih pendek jumlah ayatnya atau jumlah hurufnya. Contoh kita baca di rakaat kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kalau tadi alif lam mim itu jumlah hurufnya kan ada 3, alif, lam, dan mim. Sekarang di rakaat yang kedua, Yasin cuma 2 huruf, ya dan sin, berarti cocok. Mudah kan? Jadi kalau kita tidak hafal surat-surat pendek, kemudian kita menjadi imam, hafalnya cuma surat Al-Fatihah, dan kebetulan kita sering mendengar kata-kata alif lam mim, kita baca itu di rakaat pertama alif lam mim saja, kemudian di rakaat kedua bacanya Yasin saja, maka pastikan itu sholatnya adalah sah. Gampang kan? Nah, kemudian sekarang kita mau baca surat-surat yang dari At-Takatsur sampai surat An-Nas. Itu harus dilihat penomoran suratnya dan jumlah ayatnya. Contoh, di rakaat pertama kita membaca surat At-Takatsur, maka rakaat kedua surat Al-Asr itu cocok. Coba kita lihat tabel ini. Cocok kan? Di surat At-Takatsur itu jumlah ayatnya kan lebih banyak. Kemudian nomor suratnya adalah nomor 102. Surat Al-Asr cuma 3 ayat, dan nomor suratnya adalah 103. Jangan sampai dibalik. Rakaat pertama surat Al-Asr, rakaat kedua surat At-Takatsur, itu kebalik, makruhan itu hukumnya. Contoh lain,
Dalam rakaat pertama kita mengambil surat Al-Kafirun. Rakaat kedua surat Al-Ikhlas, itu cocok. Kenapa? Dari segi penomoran surat Al-Kafirun adalah nomor surah yang ke-109. Kemudian surat Al-Ikhlas dari penomoran surat 112. Kemudian dari jumlah ayat juga surat Al-Kafirun lebih banyak dan surat Al-Ikhlas lebih sedikit. Makanya wajar kalau orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih dengan 20 rakaat, surah yang pertamanya dari At-Takasur sampai surat Al-Lahab. Kemudian surah yang keduanya terus saja Al-Ikhlas. Itu dari segi kita menentukan agar tidak lupa juga bagus, karena diruntut sudah berapa rakaatnya ketahuan kalau dia ada baca di At-Takasur sampai Al-Lahab. Nanti kalau di mulai malam ke-16 itu ditukar. Rakaat pertama selalu surat Al-Qadar. Rakaat kedua dari surat At-Takasur sampai surat Al-Lahab. Itu karena surat Al-Qadar nanti kan lebih banyak dan dari penomoran suratnya pun lebih rendah, ya. Jadi seperti itu. Kalau kita mau melakukan sholat tarawih dengan 8 rakaat tentunya mudah. Tinggal ambil rakaat pertama yang jumlah penomoran suratnya lebih sedikit. Kemudian ayatnya tentunya lebih banyak, dan rakaat kedua jumlah penomoran suratnya lebih tinggi, lebih banyak, dan ayatnya lebih sedikit. Jadi seperti itu. Sangat mudah dan simpel ternyata untuk menjadi imam. Sekarang pertanyaannya, bolehkah seorang perempuan menjadi imam? Boleh, asal makmumnya perempuan semua. Kemudian, bolehkah seorang anak laki-laki menjadi imam? Kalau umpama contohnya dia sekolahnya di sekolah Islam, sehingga hafalannya lebih banyak daripada ayahnya, kemudian disuruh jadi imam. Boleh nggak anak kecil setingkat SD menjadi imam? Boleh, asal tentunya dia sudah harus disunat, sudah mumayyiz. Artinya mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sudah bisa beristinja sendiri, sudah bisa membersihkan kotoran-kotoran sendiri, itu sudah mumayyiz. Tidak harus menunggu balik kalau untuk sholat, asal si makmumnya yakini bahwa imamnya adalah sah. Itu terpenting, yakini imamnya adalah sah. Artinya dia sudah mengajarkan tata cara wudunya benar, tata cara bersucinya benar, berarti yakin ketika jadi imam dia ada sah sholatnya, sehingga sah anak kecil yang sudah mumayyid menjadi imam. Bagaimana kalau laki-laki jadi imam sementara makmumnya perempuan semua? Sah kah? Sah. Ya, jadi sangat mudah untuk menjadi imam. Oleh karena itu, sekali lagi kita jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah ini. Karena sholat berjamaah sangat tinggi nilai pahalanya. Sholat berjamaah sangat tinggi fadilah keutamaannya. Jangan sampai kita meninggalkan sholat berjamaah. Kalau bisa, selama 40 hari kita jangan sampai terputus untuk melakukan sholat berjamaah. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.